Oke, selamat datang semuanya. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Apa benar pemilu itu satu-satunya cara terbaik untuk menjalankan sebuah negara? Ada sebuah buku yang cukup provokatif dari Daniel Abel yang menantang ide ini. Dan hari ini kita bakal coba kupas tuntas alternatif radikal yang dia tawarkan. Pertanyaan ini, kedengarannya mungkin radikal banget ya, tapi ini nih inti dari argumen di dalam buku ini. Tujuannya sebenarnya bukan buat menolak demokrasi mentah-mentah, tapi untuk mendesakralisasinya. Maksudnya apa? Maksudnya, kita diajak untuk nggak lagi melihat demokrasi sebagai sesuatu yang suci dan nggak boleh diganggu-gugat. Kita lihat aja sebagai sebuah sistem yang pastinya punya kelebihan dan juga kekurangan. Biar apa? Biar kita bisa lebih terbuka buat mempertimbangkan alternatif lain. Nah, ini dia ide utamanya, meritokrasi politik. Coba bayangin deh, sebuah sistem di mana pemimpin itu dipilih bukan karena dia paling populer atau paling kaya, tapi karena mereka terbukti paling kompeten dan paling bijaksana. Analoginya tuh kayak milih pilot buat nerbangin pesawat. Kita pasti mau pilot yang paling jago kan, bukan yang paling pinter kampanye. Ini juga beda ya sama meritokrasi ekonomi yang sering kita dengar. Kalau meritokrasi ekonomi itu fokusnya soal siapa yang berhak jadi kaya, nah yang ini fokusnya adalah siapa yang paling layak untuk memerintah. Jadi, sebelum kita bedah lebih jauh soal alternatifnya, kita perlu jujur dulu nih. Kita lihat masalahnya ada di mana. Buku ini mengidentifikasi beberapa retakan yang cukup mendasar dalam fondasi demokrasi elektoral modern. Yuk, kita mulai dari kritiknya. Penulisnya mengidentifikasi ada 4 tirani dalam demokrasi. Yang pertama, tirani mayoritas. Ini terjadi ketika publik yang kurang informasi bisa menghasilkan kebijakan yang justru merugikan banyak orang. Kedua, tirani minoritas. Nah, ini gampang banget ngebayanginnya. Gimana lobby-lobby dari industri besar bisa ngebentuk undang-undang. Ketiga, tirani para pemilih. Kita sering kali kan bikin keputusan yang untungnya buat kita sekarang, tapi kita ngorbanin nasib generasi mendatang yang bahkan belum bisa milih. Dan yang terakhir, tirani individualis. Ketika politik itu jadi ajang saling serang, saling sikut, yang akhirnya malah merusak kebersamaan kita sebagai masyarakat. Oke, buat ngegambarin tirani mayoritas tadi, coba deh kita lihat data yang lumayan bikin kaget ini. Di Amerika Serikat, waktu para pemilih ditanya, kira-kira berapa persen sih anggaran negara yang dipakai buat bantuan luar negeri? Jawaban rata-rata mereka adalah 18%. Dan kenyataannya, cuma sekitar 1%. Bayangin, bedanya 18 kali lipat. Ini nunjukin betapa bahayanya ketika opini publik yang kuat itu ternyata dibangun di atas informasi yang salah. Kebijakan yang dihasilkan bisa jadi jauh banget dari kata rasional. Kutipan ini benar-benar nonjok masalah kedua yang mungkin kita semua udah sering dengar ya, tirani minoritas. Buku ini berargumen kalau di banyak negara demokrasi, suara segelintir kelompok kaya atau perusahaan besar seringkali kedengaran jauh lebih nyaring daripada suara jutaan warga biasa. Yang ujung-ujungnya, kebijakan yang dibuat, ya buat keuntungan mereka sendiri. Terus kalau gitu alternatifnya kayak gimana dong? Buku ini nunjuk model Tiongkok bukan sebagai sistem yang sempurna, sama sekali bukan. Tapi sebagai studi kasus meritokrasi politik dalam skala besar. Penulisnya menyebut ini meritokrasi demokratis vertikal. Kedengarannya rumit ya? Maksudnya apa sih sebenarnya? Jadi, model ini tuh punya 3 tingkatan. Di tingkat paling bawah, di level desa, itu ada demokrasi langsung. Warga milih langsung pemimpin mereka. Terus di tingkat menengah, ini kayak laboratorium kebijakan. Jadi ide-ide baru diuji coba dulu dalam skala kecil sebelum diterapin secara nasional. Nah baru deh di puncak, disitulah meritokrasi murni berlaku. Pemimpin nasional adalah mereka yang udah teruji kinerjanya selama puluhan tahun di berbagai jenjang pemerintahan. Jadi, jalan buat sampai ke puncak di sini tuh panjang dan susah banget. Ini bukan soal menangin satu pemilu yang isinya cuma slogan dan janji manis. Ini adalah proses penyaringan puluhan tahun yang dirancang buat mastiin cuma mereka yang paling kompeten dan udah teruji yang bisa sampai ke level tertinggi. Tentu aja, yang namanya sistem buatan manusia ya pasti nggak ada yang sempurna. Penulisnya juga sangat jujur kok soal kelemahan model meritokrasi ini. Coba kita lihat, apa aja sih bahaya terbesarnya? Ada 3 risiko utama. Pertama, korupsi. Kalau nggak ada rasa takut bakal kalah pemilu, apa yang bisa ngehentiin penyalahgunaan kekuasaan? Kedua, osifikasi atau jadi kaku. Maksudnya, gimana kalau sistem ini cuma ngasilin elit yang seragam, yang itu-itu aja, dan akhirnya terputus dari rakyatnya? Dan yang paling fundamental, legitimasi. Gimana caranya sebuah pemerintahan bisa dianggap sah kalau mereka nggak dipilih oleh rakyat? Nah, disinilah letak perbedaan mendasarnya dalam menangani korupsi. Kalau dalam demokrasi, senjata kita itu ya kotak suara.
rakyat bisa mecat pemimpin yang kinerjanya buruk. Sebaliknya, meritokrasi harus bergantung penuh sama mekanisme internal, misalnya lembaga pengawas yang super kuat dan penekanan pada moralitas pejabat, untuk menjaga dirinya tetap bersih. Ini yang membawa kita ke ide paling mengejutkan dari buku ini. Kalau legitimasi adalah kelemahan terbesar meritokrasi, gimana cara ngatasinnya? Jawabannya adalah dengan menggabungkan kedua sistem ini dengan cara yang mungkin nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Tanpa pemilu, gimana caranya sebuah rezim bisa ngebuktiin kalau rakyat itu memang setuju dengan kekuasaan mereka? Dari mana mereka dapat mandat buat memerintah? Jawabannya, secara mengejutkan adalah, dengan memintanya secara langsung. Ini dia solusi hibridanya, sebuah referendum nasional. Tapi ini bukan pemilu biasa ya. Rakyat itu nggak milih kandidat A atau kandidat B. Mereka memilih untuk setuju atau nggak setuju dengan sistem meritokrasi itu sendiri. Ini cara yang cerdas banget. Pakai alat paling demokratis, yaitu suara rakyat, untuk ngasih mandat dan legitimasi ke sebuah pemerintahan yang pemimpinnya nggak dipilih secara langsung. Dan kita akhiri pembahasan kita di sini dengan sebuah pertanyaan raksasa. Mungkinkah masa depan pemerintahan itu bukan soal milih antara demokrasi atau meritokrasi, tapi justru tentang menemukan cara cerdas untuk menggabungkan kekuatan dari keduanya? Sebuah sistem yang dipimpin oleh orang-orang paling kompeten, tapi tetap berkuasa atas izin dan persetujuan rakyat. Sebuah pemikiran yang menarik untuk kita renungkan bersama.